Pernahkah Anda merasa ada orang dalam hidup yang sekuat apapun, Anda berusaha menolongnya, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan Anda, seperti alam semesta sendiri bersekongkol menjauhkan Anda dari mereka? Ini bukan kekejaman. Ini adalah kebijaksanaan kuno yang melindungi jiwa Anda dari tersesat dalam labirin gelap psike orang lain. Di awal karier saya bertemu seorang pria, sebut saja Anton, yang tenggelam dalam psikosis dalam. Dengan keyakinan khas anak muda, saya pikir bisa menyelamatkannya. Saya menyelam begitu dalam ke dunianya, hingga tanpa sadar, saya mulai mengalami mimpi-mimpinya, visi-visinya. Saya sendiri hampir terpecah belah. Suatu malam saya terbangun berteriak, yakin makhluk arketip mengejar saya. Saat itulah saya memahami kebenaran yang akan selamanya mengubah cara saya memandang bantuan. Tidak semua orang ingin diselamatkan. Dan yang lebih penting, tidak semua orang harus diselamatkan oleh Anda. Ada kekuatan dalam ketidaksadaran yang memiliki kebijaksanaan, waktu dan prosesnya sendiri. Ketika kita mengganggu proses ini dengan kebutuhan neurotik kita untuk menjadi juru selamat, kita justru melayani kompleks kekuasaan yang menyamar sebagai kasih sayang. Pernahkah Anda merasa terkuras habis setelah mencoba membantu seseorang? Jika ya, tinggallah bersama saya sampai akhir pesan ini. Yang akan saya bagikan bisa menyelamatkan Anda dari tahun-tahun penderitaan yang tidak perlu. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, beritahu saya di komentar dan subscribe saluran ini agar kita bisa terus menjelajahi misteri jiwa manusia bersama-sama. Setelah memahami bahwa ada perlindungan tak terlihat dalam hidup kita, sekarang mari kita selami pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kita seringkali begitu nekat ingin menyelamatkan orang tertentu, meskipun hati kecil kita sudah berteriak jangan? Jawabannya terletak pada apa yang saya sebut kompleks sang juru selamat, sebuah pola psikologis yang mengakar dalam di alam bawah sadar kita. Di pusat jiwa manusia, terdapat arketip universal tentang sang penyelamat. Kita melihatnya dalam semua mitos dan agama. Pahlawan yang turun ke neraka untuk menyelamatkan jiwa yang hilang, pangeran yang membangunkan putri tidur, dewa yang mengorbankan diri untuk umat manusia. Namun, ketika arketip ini mengambil alih ego kita tanpa kita sadari, dia berubah menjadi penyakit spiritual yang berbahaya. Kita mulai membutuhkan orang-orang yang perlu diselamatkan agar merasa berharga, penting, dan layak dicintai. Saya telah bekerja dengan banyak terapis, pekerja sosial, dan penyembuh yang terjebak dalam kompleks ini. Yang kami temukan dalam analisis seringkali menyakitkan. Dorongan mereka untuk menolong tidak berasal dari kelimpahan, melainkan dari kekosongan. Mereka berusaha menyelamatkan pada orang lain apa yang gagal mereka selamatkan dalam diri sendiri. Biasanya, ini adalah pengulangan drama keluarga masa kecil, usaha sia-sia menyelamatkan ibu dari depresinya, atau ayah dari alkoholismenya. Sebagai orang dewasa, mereka terus mencari peluang untuk akhirnya berhasil melakukan penyelamatan yang mustahil itu. Tapi tentu saja, ini tidak pernah berhasil, karena ketika Anda beroperasi dari kompleks bawah sadar, bukan dari diri sejati Anda, orang yang Anda tarik bukanlah orang yang benar-benar bisa Anda tolong. Mereka adalah orang yang beresonansi dengan luka Anda yang belum sembuh. Sekarang setelah kita memahami bagaimana kompleks sang juru selamat bekerja dalam diri kita, mari kita kenali dua tipe orang pertama yang sebenarnya dilindungi oleh alam semesta dari campur tangan kita. Tipe pertama, mereka yang menolak untuk terbangun. Bayangkan seseorang yang begitu teridentifikasi dengan topeng sosialnya, hingga setiap upaya untuk menunjukkan sisi bayangan mereka dirasakan sebagai serangan eksistensial. Mereka hidup terperangkap dalam apa yang saya sebut paruh pertama kehidupan, di mana semua energi dikerahkan untuk membangun ego dan mempertahankan citra. Padahal, jiwa kita pada usia tertentu, biasanya 35-40 tahun, mulai menuntut perjalanan lebih dalam, pertemuan dengan bayangan, dengan segala yang kita tekan dan tolak. Namun orang-orang ini menolak keras perjalanan ini. Mengapa kita tidak boleh memaksa? Karena kebangkitan kesadaran harus datang dari dalam. Itu adalah panggilan internal yang muncul ketika jiwa sudah siap. Ketika kita mencoba memaksakan dari luar, kita justru menguatkan resistensi mereka. Setiap dorongan kita dibalas dengan penolakan yang lebih kuat. Ini hukum psikologis fundamental.
Tipe kedua, mereka yang teridentifikasi dengan peran korban ini yang paling licik, karena mereka seolah-olah meminta pertolongan. Bukan penderitaan sejati yang saya bicarakan di sini, melainkan seseorang yang telah menjadikan viktimisasi sebagai identitas. Mereka tidak mencari transformasi, mereka mencari validasi atas penderitaannya. Tidak menginginkan solusi, melainkan teman dalam nestapa. Dan inilah bahaya mematikan bagi psike Anda. Ketika Anda mencoba menolong mereka, Anda memasuki apa yang saya sebut segitiga drama. Anda menjadi sang penyelamat, mereka tetap sebagai korban, dan pada akhirnya, dengan tak terelakkan, Anda berubah menjadi penganiaya ketika bantuan Anda tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Setelah memahami mereka yang menolak terbangun dan mereka yang teridentifikasi sebagai korban, kini kita sampai pada dua tipe berikutnya yang lebih halus, namun sama berbahayanya bagi kesejahteraan psikologis kita. Tipe ketiga, manipulator yang berkedok kebutuhan. Ini mungkin yang paling sulit dikenali karena strateginya sangat canggih. Kita berhadapan dengan apa yang saya sebut bayangan yang menghitung, aspek ketidaksadaran yang telah belajar menggunakan kerentanan semu sebagai alat kontrol. Yang membedakan, manipulasi ini biasanya beroperasi dari alam bawah sadar. Ini adalah kompleks otonom yang aktif sejak masa kanak-kanak sebagai strategi bertahan hidup, dan kini berjalan secara otomatis. Orang seperti ini memiliki kemampuan nyaris supernatural untuk mendeteksi kompleks, luka, dan kebutuhan bawah sadar kita, lalu memanfaatkannya. Jika Anda memiliki kompleks sang penyelamat, mereka akan menampilkan diri sebagai korban sempurna yang hanya Anda yang bisa selamatkan. Jika Anda memiliki luka ditinggalkan, mereka akan mengancam pergi tepat ketika Anda paling terlibat secara emosional. Tipe keempat, vampir energi. Meski istilah ini sudah populer, sedikit yang memahami dinamika psikologis sebenarnya. Orang ini hidup dalam keadaan defisit energi kronis dan alih-alih melakukan pekerjaan internal untuk terhubung dengan sumber energinya sendiri, mereka mengembangkan pola bawah sadar untuk mengekstrak energi dari orang lain. Mereka bagai lubang hitam psikologis, segala yang mendekati medan gravitasinya tersedot. Anda memberi dan memberi, namun tidak pernah cukup. Tidak pernah ada kepuasan. Tidak pernah ada timbal balik. Tidak pernah ada aliran timbal balik yang mencirikan hubungan sehat. Setelah bertemu dengan 4 tipe orang yang tidak bisa kita tolong, kini kita tiba pada tipe terakhir, yang paling dalam dan misterius. Tipe kelima, mereka yang memilih kegelapan ini adalah orang yang telah memilih, sadar atau tidak, untuk sepenuhnya mengidentifikasi dengan aspek gelap dan destruktif dari psike. Mereka bukan sekadar memiliki bayangan yang belum terintegrasi, mereka telah melangkah lebih jauh dengan mengadopsi kegelapan sebagai identitas. Yang perlu dipahami, ini berbeda dengan memiliki bayangan. Semua kita memilikinya, dan pekerjaan individuasi justru meminta kita untuk mengintegrasikannya. Namun orang ini telah melakukan identifikasi total dengan kekuatan penghancur dalam jiwa. Dalam simbolisme religius, ini diwakili sebagai kerasukan atau jiwa yang terjual. Ketika Anda mencoba menolong mereka, sesuatu yang berbahaya terjadi. Bayangan Anda sendiri aktif dengan intens. Anda mulai mengalami pikiran, impuls, dan perasaan yang tak pernah dialami sebelumnya. Keraguan akan kebaikan dan kesehatan mental Anda sendiri mulai muncul. Tanda-tanda peringatan tubuh dan jiwa kita mengirimkan sinyal ketika terlibat dengan kelima tipe ini. Secara fisik, kelelahan kronis yang tak membaik dengan istirahat, sakit kepala berulang, masalah pencernaan. Secara emosional, kebingungan persisten setelah berinteraksi, ayunan ekstrem antara kasihan dan kebencian. Secara mental, obsesi memikirkan orang tersebut, menganalisis setiap percakapan tanpa henti. Secara spiritual, kehilangan kontak dengan diri sejati, mimpi gelap, praktik meditasi yang terganggu. Setelah mengenali kelima tipe orang ini dan sinyal peringatan yang mereka bawa, tibalah kita pada pertanyaan terpenting. Apa yang harus dilakukan? Bukan menghindar, tapi bertransformasi. Ini bukan tentang menjadi sinis atau menutup hati. Justru sebaliknya,
Ini adalah undangan untuk mengembangkan kasih yang lebih dewasa dan bijaksana. Apa yang saya sebut cinta sadar, bukan cinta tak sadar yang buta dan tanpa batas. Langkah praktis menuju pembebasan pertama. Lakukan apa yang saya sebut strategic retreat. Mulailah secara sadar menciptakan jarak, mengurangi frekuensi kontak, dan menetapkan batasan yang jelas. Ketika orang tersebut bereaksi dan mereka akan bereaksi, tetaplah berpusat. Jangan berlebihan membela diri atau mencari pembenaran. Kedua, praktikkan ritual pemutusan ikatan. Dalam meditasi atau imajinasi aktif, visualisasikan tali energi yang menghubungkan Anda dengan orang ini. Dengan sengaja potonglah tali itu. Gunakan gambar gunting emas atau pedang cahaya. Ucapkan dalam hati, "Aku membebaskanmu dan membebaskanku. Aku mengembalikanmu pada jalanmu dan mengambil kembali jalanku." Pekerjaan sesungguhnya ada di dalam diri, namun pekerjaan terbesar bukanlah sekadar menjauh dari orang-orang ini, melainkan memahami mengapa Anda menarik mereka ke hidup Anda. Di tingkat psikologis, tidak ada yang kebetulan. Jika orang-orang ini ada dalam hidup Anda, ada sesuatu dalam psike Anda yang belum terintegrasi, yang beresonansi dengan mereka. Mungkin Anda memiliki kompleks sang penyelamat yang belum sembuh. Mungkin ada luka ditinggalkan yang membuat Anda bertahan dalam hubungan beracun. Mungkin ada aspek bayangan Anda yang diwakili oleh orang-orang ini. Ketika Anda melakukan pekerjaan internal ini, ketika Anda menarik kembali proyeksi dan mengintegrasikan bayangan Anda, sesuatu yang ajaib terjadi. Orang-orang toksik ini perlahan menghilang dari hidup Anda. Bukan karena Anda mengusir mereka, tapi karena tidak ada lagi resonansi magnetis. Dari korban menuju pemilik takdir, inilah tujuan akhir individuasi dalam konteks ini. Bukan menghindari yang sulit, melainkan kemampuan untuk tetap berpusat, bahkan di tengah kekacauan. Kemampuan untuk mencintai tanpa tersesat, untuk berbelas kasih tanpa kodependensi, untuk menolong tanpa terkuras. Dan ketika Anda mencapai keadaan yang saya sebut kedirian terwujud, barulah Anda bisa benar-benar menolong, bahkan orang yang paling menantang sekalipun. Bukan dari kebutuhan, melainkan dari kelimpahan. Bukan dari kompleks sang penyelamat, melainkan dari kehadiran sederhana diri Anda seutuhnya.